Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ijtihad. Bagaimana yang didefinisikan oleh Imam Al-Syaukani, ijtihad adalah mengerahkan segenap daya dan upaya dalam mendapatkan sebuah hukum syara yang bersifat praktis dengan menggunakan metode istinbat. Nah, jadi kesungguhan para imam-imam mujtahid dalam menggali sebuah hukum yang ada di Al-Quran maupun ada di Sunnah. Nah, ijtihad sendiri ini juga terdapat di dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan juga ulil amri di antara kamu. Yaitu ulil amri ini diartikan sebagai para imam-imam mujtahid yang memiliki wewenang untuk menentukan sebuah hukum yang ada di dalam Al-Quran dan ada di As-Sunnah. Untuk dikatakan layak sebagai orang yang mampu berijtihad, ini nggak bisa sembarang orang. Nah, ijtihad sendiri ini memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama ialah dia adalah seseorang yang mengetahui ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia mengetahui tuh berbagai macam seluk-beluk hukum-hukum dan dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi dia selain harus hafal juga harus tahu juga tuh maknanya asbabun nuzul kalau di Al-Quran dan asbabul wurud kalau ada di Al-Hadis. Nah, dia harus paham tuh seluk-beluk itu semua. Jadi nggak asal dia cuma hafal dan bisa menentukan sebuah hukum, enggak. Jadi harus tahu maknanya, tafsirnya, dan sebagainya macam ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua ini ialah mengetahui ijma di kalangan ulama. Nah, ijma di kalangan ulama ini kan sangat banyak ya, yang biasanya dulu tuh terjadi di masa sahabat, masa tabiin, dan ulama-ulama klasik. Nah, jadi dia harus tahu tuh perbedaan-perbedaan yang ada di para ulama dan kesepakatan-kesepakatan mereka. Nah, yang ketiga ini ia harus mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab seperti kaidah-kaidah nahwu, shoroh, balaghah, sastra, dan sebagainya. Nah, dia juga harus tahu tuh arti-arti dari lafaz per lafaz yang ada di Al-Quran maupun di hadis. Nah, yang ketiga, dia harus mengetahui ilmu-ilmu tentang usul fikih, kayak misalkan al-masalah mursalah, terus masalah-masalah istisan, terus kias, huruf, dan sebagainya. Jadi dia harus mengerti juga kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usuliyah yang dibahas di ilmu usul fikih. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, ia harus mengetahui nasikh dan masuk ayat yang dihapus dan ayat menghapusnya. Nah, jadi juga nggak sembarangan orang bisa dikatakan mujtahid. Nah, yang keempat, yang terakhir ini ialah orang yang memahami ilmu nasikh dan masuknya ayat, yaitu ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Nah, jadi persyaratan-persyaratan ini tuh sangat rumit sekali. Jadi kayak misalkan nggak sembarangan orang tuh bisa melakukan ijtihad, harus melewati syarat-syarat ini terdahulu. Selanjutnya, ijtihad sendiri ini memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Yang pertama ini ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah tingkatan tertinggi yang ada di beberapa tingkatan mujtahid. Nah, mujtahid mutlak ini adalah seseorang yang memiliki metodologinya sendiri dalam menentukan ijtihadnya. Jadi dia yang membuat suatu kaidah dalam melakukan ijtihad suatu hukum. Nah, jadi contohnya misalnya kayak seseorang ini kalau misalkan rumus lingkaran, jadi dia ini adalah sang penemu. Jadi penemu sebuah rumus lingkaran yang nantinya tuh rumusnya ini dipakai oleh ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya. Nah, mujtahid mutlak ini terbagi menjadi 4, dan juga sebenarnya masih banyak juga sih. Kayak misalkan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, mujtahid mutlak ini adalah orang yang sangat derajatnya sangat tinggi dan emang sudah jarang sih ditemukan di zaman sekarang. Selanjutnya yang kedua ada mujtahid muntasib. Ini merupakan adalah orang yang berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang datang kemudian belajar sistem dari mazhab sebelum mereka atau ulama sebelum mereka, sehingga ia menguasai betul-betul. Nah, setelah itu mereka menjadi pengguna langsung tuh dari sistem tersebut, pengguna langsung dari mazhab yang mereka ikuti. Nah, mereka ini sebenarnya itu bisa membuat mazhab sendiri,
Cuman mereka itu mungkin kayak karena tawadu atau mungkin nggak mau mendahului guru-guru mereka. Akhirnya mereka ini hanya mengikuti dan mengembangkan apa yang sudah dibuat oleh guru-guru mereka. Dia ini hanya sebagai penerusnya saja. Nah, contohnya ini seperti Muhammad bin Hasan As-Syaibani yang beliau itu adalah murid dari Imam Hanafi, dan juga nanti ada Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, dan mungkin nanti ada yang bisa kita kenal itu ialah Imam Ibnu Hazm, yang dimana beliau adalah murid langsung dari Abu Daud Al-Zuhiri, yang beliau ini mengembangkan pendapat dari gurunya. Selanjutnya yang ketiga ini ialah Mujtahid Madhab. Mujtahid Madhab ini adalah orang yang tidak membuat sistem itu sendiri dan tidak beristihad sendiri. Mereka ini biasanya menggunakan sistem tersebut. Mereka ini beristihad kalau mazhabnya ini gak ada suatu hukum yang pasti. Karena persoalan hukum ini kan sering berubah-ubah mengikuti zaman ya. Nah, mereka ini beristihad kalau tidak ada hukum yang pas dari mazhab tertentu. Nah, yang terakhir ini tingkatan yang paling rendah. Ini ialah mujtahid murajih. Ini biasanya mereka ini melakukan studi komparasi, penelitian, dan analisa dari keempat mazhab sebelum-sebelumnya. Karena perubahan zaman yang sangat dinamis dan kondisi negeri yang berbeda-beda, sehingga ada ijtihad yang cocok di suatu negeri dan tidak cocok di negeri lain. Begitu juga nanti ada juga nanti mazhab yang cocok pada masanya dan tidak cocok pada masa yang akan datang. Nah, itu pembahasan mengenai ijtihad yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.